Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Sobat Dakwah. Yap, di mana kita akan membahas tentang seputaran ajaran agama Islam seperti fikih, akidah, maupun sejarah Islam itu sendiri. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik nih. Dan tentunya relate pada zaman sekarang ya, di era digital sekarang. Yap, yaitu etika masyarakat digital menurut ajaran agama Islam. Dan ya, saya Muhammad Samsudin selaku sebagai host yang akan memandu acara podcast kita kali ini. Dan tentu saja nih, saya tidak akan sendiri. Saya mengundang beberapa tamu, 2 orang tamu yang berstatus sebagai pelajar aktif dan berdakwah di sosial media sekarang. Yap, silakan kenalkan diri. Alhamdulillah baik, perkenalkan nama saya Tamarengkuh. Oke, terima kasih Samsudin sudah ingin mengundang saya di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila Zahra. Terima kasih sudah mengundang saya di sini, sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi di sini. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng kali ya nih kakak-kakak ini. Yang terima kasih sudah datang di podcast kali ini yang untuk membahas tentang seputaran media digital. Sebelumnya, boleh silakan kalian makanin dulu. Iya, Baik, makasih. Terima kasih. Media digital dalam ajaran agama Islam itu adalah alat netral yang bisa menjadi manfaat jika digunakan dengan baik dengan sesuai ajaran agama Islam, tetapi juga bisa menjadi mudarat jika disalahgunakan. Oleh karena itu penting bagi umat muslim untuk memanfaatkan media digital secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, langsung mulai aja kali ya nih tanya nih, tahu mengenai sudut pandang kalian masing-masing pasti berbeda pendapat kan. Pertanyaannya itu, mengapa etika digital itu penting, khususnya di zaman sekarang? Mau dari siapa dulu? Oke, dari saya deh. Silakan. Oke, jadi etika digital ini kan tadi katanya sangat penting kan? Iya. Oke. Jadi etika digital ini sangat penting karena kan kita hidupnya itu kan udah bukan ke ruang lingkup yang kita doang nih. Iya. Nah, sekarang mah kan udah etika digital yang jadinya tuh ruang lingkupnya lebih luas lagi. Masyarakat ini ya. Iya, lebih masyarakat semuanya. Bahkan bisa juga internasional. Nah, ini jadi penting banget nih karena apa yang kita lakuin itu bukan berdampak juga pada diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita, tapi ini bisa berdampak pada semua orang yang lebih luas lagi. Jadi bisa berdampak ke siapapun itu. Masya Allah, benar sekali ya. Dalam Islam itu diajarkan untuk berhati-hati dalam bertindak maupun berkata-kata. Syarah gimana? Saya setuju dengan Tama. Tambahan dari saya, dunia maya itu sebagai ruang publik tanpa batas, di mana kita harus menjaga adab. Kalau kita tidak menjaga adab, itu akan menjadi kekacauan. Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan di dunia digital ini. Masya Allah, luar biasa kali ya jawaban kalian. Jadi apa yang kita lakukan di dunia digital ini harus kita pertanggungjawabkan karena dampaknya ternyata baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, saya ingin membahas tentang tantangan. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam menjaga etika di dunia digital sekarang ini? Salah satu tantangan dari saya, menurut saya adalah anonimitas. Banyak orang yang merasa bebas karena di media sosial itu tidak terlihat identitasnya. Islam mengajarkan kita untuk baik yang dilakukan maupun secara terang-terangan itu dicatat oleh Allah. Nah, benar banget tuh. Saya sering melihat orang yang lupa bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa setiap perbuatan mereka atau tindakan mereka. Kalau dari Tama, gimana nih? Oke, kalau bagi saya ini tantangan terbesarnya itu ketika orang-orang pada nyebarin hoax. Jadi marak nih penyebaran hoax. Apalagi sekarang tuh makin marak. Nah, untungnya ada surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi dia tuh ada maknanya. Maknanya itu kalau misalnya kita mau menyebarin sesuatu, kita harus cek dulu atau cross check kebenarannya kayak gimana sebelum kita tahu kalau itu benar apa enggak. Biar apa yang kita sampaikan itu gak jadi mudarat. Masya Allah, itu sangat relevan sekali ya. Jadi bagaimana menurut kalian nih cara mengatasi tantangan ini? Solusi paling mendasar itu dari diri kita sendiri. Kalau kita
menyebarkan berita-berita itu pastikan yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Ingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau saya juga setuju. Jadi sama juga nih, kalau misalnya kita itu harus belajar juga literasi digital, karena kita kalau dengan belajar itu kita juga jadi tahu mana informasi yang valid, mana informasi yang nggak valid. Nah, ini. Ya, kita sering dengar istilah jejak digital tidak bisa dihapus. Nah, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh digital terhadap kehidupan seseorang di masa depan? Oke, ini sangat berpengaruh ya, karena kita kan pernah lihat ya, ada beberapa orang yang gagal dapat pekerjaan atau dia gagal dapat kesempatan. Kalau tuh kesempatannya itu keren tuh, tinggi tuh. Nah, tapi sangat disayangkan itu tuh gagal karena apa? Karena dia tuh gagal apa? Dia pernah ngelakuin atau ngeposting hal yang kurang bagus lah di masa lalunya. Jadi emang jejak digital ini bagus apa? Luas nih dia. Orang luas. Pelajaran yang sangat penting ya. Jadi menurut kalian nih, bagaimana cara terbaik untuk menjaga jejak digital agar tetap positif nih, biar nggak kayak berlebihan kayak zaman sekarang nih? Menurut kalian? Apa caranya itu, yaitu kita juga boleh unggah sesuatu yang gak pantas. Intinya yang kita ngelakuin hal yang wajar-wajar aja ya, atau posting yang wajar-wajar aja. Karena kita apa namanya, hidup di era kayak gini tuh jejak digitalnya bahaya, karena kalau misalnya kita salah dikit juga bisa kena. Nggak bisa ngontrol juga ya sih. Nah, setuju. Dan kalau ada yang pernah hilaf, segera perbaiki dengan konten yang lebih bermanfaat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan malah menjadi masalah. Masya Allah, luar biasa ya jawaban kalian. Luar biasa ya, jadi jejak digital itu seperti rekam jejak hidup kita nih di dunia maya. Kita harus bijak dalam menggunakannya agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Selanjutnya mari kita nih bahas poin-poin yang bisa diterapkan untuk menjadi pengguna digital yang lebih bertanggung jawab. Menurut kalian gimana tuh? Oke, kalau dari saya nih, Islam itu kan mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka itu orang yang berkata baik atau diam. Ini sangat relevan sekali sih buat ini. Pelajaran sangat penting ya. Kalau menurut Syara gimana tuh? Islam juga mengajarkan tentang husnuzan, yaitu berprasangka baik. Dalam dunia digital, berarti kita tidak mudah menghakimi orang lain. Dari apa yang mereka unggah, kita harus berusaha memahami konteks dan tidak menghujat secara terburu-buru. Luar biasa ya. Jadi menjaga lisan itu bisa meningkatkan literasi, dan prasangka baik itu adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan digital yang harmonis. Baik nih, terima kasih sudah berdiskusi dengan saya. Baiklah, sobat pendengar, itulah diskusi kita tentang mengenai etika masyarakat digital menurut ajaran agama Islam. Untuk kalian nih, terima kasih banyak nih sudah berdiskusi dengan kita di sini dan jauh-jauh datang ya. Terima kasih banyak Samsudin sudah mengundang kita ke podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan tuh jadi jadi pembelajaran yang lebih baik nih, apalagi tentang literasi digital ini nih. Benar, mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri dan menjadikan dunia digital ini sebagai sarana dakwah. Masya Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anfus maula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Terima
kasih Tama dan Syara sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di podcast kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.